Selamat pagi, selamat berjumpa di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai subprogram. Materi yang saya sampaikan pada video hari ini saya ambil dari buku Algoritma dan Pemrograman yang disusun oleh Rinaldi Munir dan Leoni Lydia pada tahun 2016. Program yang besar itu dikatakan sulit dimengerti dan sulit jika ingin melakukan pelacakan kesalahan. Oleh karena itu, program yang besar ini sebaiknya dipecah menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil, yang biasa kita kenal dengan istilah pemrograman modular. Keuntungan dari pemrograman modular itu adalah yang pertama, untuk menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang kali sehingga mampu mengurangi panjang program yang dibuat. Yang kedua adalah memungkinkan kita untuk mudah dalam menulis dan menemukan kesalahan dalam program. Pemrograman modular di dalam algoritma itu dikenal juga dengan istilah subprogram. Itu ada dua jenis, yang pertama adalah prosedur dan yang kedua adalah function. Baik prosedur maupun function, keduanya memiliki struktur yang sama dengan algoritma, yaitu terdiri dari kepala program, kemudian bagian deklarasi, dan terakhir bagian deskripsi. Pertama kita akan bahas mengenai prosedur. Ini adalah struktur dari prosedur. Kita perhatikan pada bagian atas itu ada kepala prosedur. Yang membedakannya adalah kalau pada algoritma kita tuliskan kata algoritma, nah kalau pada prosedur kita tuliskan kata procedure. Kemudian diikuti oleh nama prosedur dan diikuti oleh daftar parameter formal jika ada. Seperti di algoritma, prosedur ini juga bisa kita lengkapi dengan komentar. Di sana komentar untuk prosedur ini ada 3. Yang pertama yaitu spesifikasi prosedur yang berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh prosedur ini. Untuk prosedur ada 2 tambahan komentar, yaitu keadaan awal yang menyatakan keadaan sebelum prosedur dilaksanakan dan keadaan akhir yaitu keadaan setelah prosedur dilaksanakan. Setelah kepala prosedur, akan ada bagian deklarasi yang menyatakan semua nama yang dipakai di dalam prosedur dan hanya berlaku lokal di dalam prosedur yang didefinisikan di sini. Dan yang ketiga adalah bagian deskripsi yang akan berisi badan prosedur yaitu urutan instruksi. Prosedur ini bukan program yang berdiri sendiri, jadi prosedur ini tidak dapat dieksekusi secara langsung. Untuk dapat mengeksekusi prosedur, maka prosedur tersebut harus diakses dengan cara memanggil namanya dari algoritma utama ataupun subprogram lainnya. Ini adalah contoh algoritma luas segitiga yang kita buat tanpa menggunakan prosedur. Jadi disusun hanya dalam sebuah algoritma, di mana di sini terdiri dari kepala algoritma dengan nama luas underscore segitiga. Kemudian ada bagian deklarasi, yaitu ada 3 variabel A, T, dan L yang bertipe real. Kemudian pada bagian deskripsi ada 4 perintah. Yang pertama adalah membaca variabel A, membaca variabel T, kemudian mengoperasikan A kali T bagi 2, yaitu rumus luas segitiga, kemudian disimpan di variabel L, dan yang terakhir adalah mencetak isi dari variabel L. Dengan prosedur, di sini kita akan pisahkan baris perintah yang ada di bagian deskripsi menjadi algoritma utama dan prosedur. Kita lihat di sini bagian input yaitu read A dan read T akan kita tempatkan di bagian algoritma utama. Seperti yang ada di layar, jadi algoritma luas segitiga dengan deklarasi A dan T bertipe real, bagian deskripsinya terdiri dari 2 perintah yaitu read A dan read T. Kemudian 2 perintah yang tersisa ini akan kita tempatkan di bagian prosedur. Jadi kita akan membuat sebuah prosedur dengan nama hitung underscore luas underscore segitiga. Nama prosedur ini kita bedakan dengan nama algoritma utamanya. Prosedur ini mempunyai spesifikasi yaitu menghitung luas segitiga dengan rumus L sama dengan setengah A kali T. Dengan keadaan awalnya adalah sembarang, artinya adalah nilai A dan T-nya bisa berisi nilai apapun yang bertipe real. Kemudian keadaan akhirnya itu adalah variabel L akan berisi luas segitiga, kemudian dicetak ke piranti keluaran. Kemudian di sini pada bagian deklarasi akan menggunakan sebuah variabel L yang bertipe real, dan di bagian deskripsi akan ada 2 perintah, yaitu perintah menghitung segitiga dan mencetak isi dari variabel L,
yang semula berada di bagian algoritma. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa prosedur ini tidak bisa digunakan secara langsung, sehingga prosedur ini harus dipanggil dari algoritma utamanya. Oleh karena itu, pada bagian deskripsi di algoritma utama, setelah proses read A dan read T, kita akan memanggil prosedur hitung luas segitiga dengan menuliskan namanya. Ya, jadi nama dari prosedur kita adalah hitung underscore luas underscore segitiga. Maka nama tersebut kita tempatkan di algoritma di bagian deskripsi untuk kita bisa mengakses prosedur hitung luas segitiga. Penambahan prosedur di dalam algoritma luas segitiga harus disertai dengan pendeklarasian prosedur tersebut di bagian deklarasi. Jadi seperti kita lihat di bagian deklarasi sekarang ada tambahan satu deklarasi lagi, yaitu deklarasi prosedur yang penulisannya sama persis seperti di kepala prosedur. Ini adalah contoh pembuatan algoritma tanpa prosedur, kemudian pembuatan algoritma dengan prosedur. Kita lihat di sini bahwa algoritma itu bisa dipecah menjadi dua, ada algoritma utama dan ada prosedur, di mana untuk mengakses prosedur tersebut kita harus tuliskan nama prosedurnya di bagian deskripsi algoritma, dan pada bagian deklarasi kita harus tambahkan deklarasi prosedur tersebut. Sekarang kita akan masuk ke materi variabel global dan variabel lokal. Tadi kita lihat bahwa di dalam algoritma utama pada bagian deklarasi ada variabel, dan di bagian prosedur juga ada deklarasi variabel. Jadi kita lihat di sini ya, pada algoritma luas segitiga ada deklarasi A dan T bertipe real. Kemudian pada prosedur hitung luas segitiga ada deklarasi L bertipe real. Pada deklarasi di bagian algoritma utama, A dan T yang dideklarasikan ini kita kenal sebagai variabel global. Artinya adalah variabel yang dikenali baik di algoritma maupun di seluruh subprogram yang ada di dalam algoritma tersebut. Karena algoritma ini hanya memiliki satu subprogram, yaitu prosedur hitung luas segitiga, maka variabel A dan T yang dideklarasikan di algoritma utama akan dikenali di dalam algoritma utama maupun di dalam prosedur hitung luas segitiga. Sehingga ketika kita lihat di prosedur hitung luas segitiga di bagian bawah, kita tidak mendeklarasikan lagi A dan T, tetapi di bagian deskripsi A dan T itu tinggal digunakan saja. Kemudian, deklarasi L bertipe real yang ada di prosedur itu kita kenal sebagai variabel lokal. Artinya, variabel ini hanya dikenali di dalam prosedur dan tidak dikenali di luar prosedur. Sehingga di sini variabel L ini hanya bisa digunakan di bagian deskripsi dari prosedur hitung luas segitiga. Usahakan menggunakan nama global sedikit mungkin, dan gunakan nama lokal itu akan lebih menguntungkan. Mengapa? Karena dengan menggunakan nama lokal, ketika terjadi kesalahan, kita akan lebih mudah untuk menelusuri letak kesalahannya. Berikutnya kita akan masuk ke bagian parameter. Kalau kita perhatikan di sini pada algoritma luas segitiga dan pada prosedur hitung luas segitiga, perhatikan yang membedakan algoritma dan prosedur ini dengan yang sebelumnya saya bahas itu adalah di dalam prosedur hitung luas segitiga itu ada parameter yang diletakkan di dalam tanda kurung yang saya warnai dengan warna merah. Ini disebut sebagai parameter. Jadi parameter ini ada 3 jenisnya. Untuk yang pertama ini adalah parameter masukan yang ditandai dengan kata kunci input. Untuk parameter masukan ini fungsinya adalah akan memberikan input kepada prosedur yang dipanggil oleh algoritma. Di sini pemberian parameter masukan ini ada 2 jenis, ada parameter masukan formal dan ada juga parameter masukan aktual. Parameter masukan formal itu adalah parameter masukan yang didefinisikan di nama prosedur. Sedangkan parameter masukan aktual itu adalah parameter masukan yang didefinisikan pada pemanggilan prosedur. Di sini kita lihat ada yang saya berikan tanda panah, ini terkait dengan aturan dalam pemberian nama parameter.
Yang pertama adalah jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur itu harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedur. Kita lihat di sini pada prosedur hitung luas segitiga, parameter masukan memiliki dua variabel yaitu A dan T. Kemudian pada bagian pemanggilan di deskripsi juga dua variabel yaitu alas dan tinggi. Nah, di sini namanya boleh sama, boleh dibuat berbeda. Yang kedua adalah tiap parameter aktual itu harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Kita lihat input AT di dalam deklarasi prosedur itu bertipe real. Kemudian pada pemanggilan prosedur hitung luas segitiga menggunakan variabel alas dan tinggi, di mana alas dan tinggi juga bertipe real. Jadi tipe parameter aktual yang ada di pemanggilan dengan tipe parameter formal yang ada di bagian deklarasi prosedur itu harus sama. Yang ketiga adalah tiap-tiap parameter aktual berpasangan dengan parameter formal yang bersesuaian. Jadi ini terkait dengan urutannya. Ketika di deklarasi kita tuliskan input A, T, maka pada pemanggilan kita juga harus menuliskan A di bagian pertama dan T di bagian kedua. Walaupun dengan nama yang berbeda seperti di sini alas dan tinggi, tetapi variabel A di deklarasi prosedur itu sesuai urutannya dengan variabel alas di pemanggilan hitung luas segitiga. Begitu juga dengan variabel T pada deklarasi prosedur menempati urutan nomor 2, itu sama seperti urutan di pemanggilan variabel tinggi pada pemanggilan prosedur hitung luas segitiga. Jadi tiga aturan ini harus diperhatikan pada saat kita mendefinisikan parameter, baik untuk parameter masukan, parameter keluaran, maupun masukan keluaran yang akan kita bahas berikutnya. Berikutnya di sini kita lihat pada algoritma luas segitiga dan prosedur hitung luas segitiga, pada tulisan yang saya warnai merah, di sana ada dua kata kunci. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah kata kunci output. Untuk kata kunci input tentunya sesuai penjelasan saya tadi itu mengacu kepada parameter masukan. Nah, di sini kita punya tambahan satu lagi, kata kunci output yang menyatakan parameter keluaran. Untuk parameter keluaran juga ada parameter keluaran formal dan juga ada parameter keluaran aktual. Parameter keluaran formal itu adalah parameter yang dideklarasikan pada penulisan nama prosedur, sedangkan parameter keluaran aktual itu ada pada pemanggilan prosedur. Sama seperti tadi, ada tiga aturan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang saya tandai dengan panah di sini, bahwa tipe datanya harus sama, kemudian jumlah parameternya harus sama, dan urutan parameternya juga harus sama. Yang ketiga adalah kita lihat di sini ada algoritma tukar AB dengan prosedur tukar. Kita perhatikan pada tulisan yang saya warnai merah, di sana ada tulisan parameter input output. Ya, ini adalah parameter masukan keluaran yang ditandai dengan kata kunci input output. Nah, ini adalah parameter masukan keluaran formal karena dideklarasikan di nama prosedur, dan ini adalah parameter masukan keluaran aktual karena dideklarasikan pada saat pemanggilan prosedur tukar. Kemudian aturan yang sudah saya bahas sebelumnya juga berlaku di sini terkait dengan jumlah parameter, kemudian tipe parameternya harus sama, dan juga urutan parameternya harus sama. Sekarang kita akan masuk ke subprogram yang kedua, yaitu function. Ini adalah bentuk dari function, jadi sama seperti algoritma dan prosedur, function juga memiliki kepala function yang ditandai dengan kata kunci function, diikuti oleh nama fungsinya, dan diikuti oleh parameter formal. Untuk fungsi di sini hanya menggunakan parameter input, ya, tidak menggunakan parameter keluaran ataupun parameter masukan keluaran. Mengapa? Karena pada fungsi ini dia akan langsung mengembalikan hasilnya yang ditandai dengan tanda panah ke kanan dan tipe hasil. Jadi untuk fungsi ini berbeda dengan prosedur. Kalau fungsi itu langsung mengembalikan nilai, nah kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan, karena di sini fungsi ini mengembalikan nilai, maka pengembalian nilai yang dilakukan oleh fungsi ini hanya bisa untuk satu nilai saja.
Kemudian ada bagian spesifikasi fungsi yang menjelaskan apa yang dilakukan dan yang dikembalikan oleh fungsi. Berikutnya ada bagian deklarasi, yaitu mendeklarasikan semua nama yang dipakai dalam fungsi dan berlaku lokal, sama seperti prosedur. Dan yang terakhir adalah bagian deskripsi yang berisi instruksi di dalam fungsi. Yang membedakan prosedur dengan function, karena function ini mengembalikan nilai, maka di dalam bagian deskripsi akan ada return hasil. Jadi ada kata kunci return yang menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai ke algoritma utama ataupun subprogram yang memanggilnya. Nah, sama seperti prosedur, function ini juga tidak bisa langsung digunakan, sehingga function ini perlu diakses atau dipanggil dengan cara memanggil namanya dari algoritma utama atau subprogram lainnya. Nah, untuk return di sini, pengembalian nilai fungsi ada dua cara. Pertama adalah nilai yang di-return di dalam fungsi ini akan ditampung di dalam sebuah peubah atau variabel yang bertipe sama dengan tipe yang dihasilkan fungsi di algoritma utama. Cara yang kedua adalah nilai yang diberikan oleh fungsi itu akan langsung dimanipulasi di algoritma utama. Untuk contohnya kita akan lihat berikutnya. Ini adalah contoh dari algoritma luas segitiga yang dikerjakan tanpa menggunakan fungsi. Kalau sebelumnya kita kerjakan dengan prosedur, sekarang kita akan kerjakan ini dengan fungsi. Di sini kita lihat ya, dengan fungsi sama seperti di prosedur, dua perintah untuk membaca nilai A dan nilai T, read A dan read T, ini akan kita tempatkan di dalam algoritma utama. Ini saya buat untuk versi pertama. Kemudian kita lihat untuk perintah berikutnya, yaitu mengalihkan A kali T bagi 2 dan hasilnya disimpan di variabel L, itu kita akan tempatkan di dalam function. Kita lihat di sini, function hitung luas segitiga menggunakan parameter input yaitu A dan T bertipe real, dan di sana dia mengembalikan hasil yang bertipe real yang ditandai dengan tanda panah ke kanan dan tipe data real. Mengapa dia mengembalikan hasil yang bertipe real? Karena nanti fungsi ini tugasnya adalah akan menghitung luas segitiga dan mengembalikan hasil dari perhitungan luas tersebut yang sudah kita deklarasikan tanpa fungsi di sebelah kiri itu sebagai tipe real. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam function, di sana ada return ya. Jadi kita tidak menyimpan variabel L ya. Jadi kita tidak menambahkan variabel L untuk menyimpan hasil dari perkalian A kali T bagi 2, tetapi kita bisa langsung menempatkan perintah tersebut setelah kata kunci return. Jadi hasil dari A kali T bagi 2 itu akan langsung dikembalikan oleh fungsi ini melalui perintah return. Dikembalikan kemana? Dikembalikan ke algoritma yang memanggilnya. Tapi kalau kita lihat di sini, algoritma belum memanggil fungsi ini, sehingga kita perlu tambahkan sebuah perintah untuk memanggil. Ini adalah perintahnya. Jadi kita memanggil function ini dengan menyebutkan namanya, yaitu hitung luas segitiga, dan menyebutkan parameternya, yaitu A dan T. Jangan lupa, parameter tadi kita sudah bahas. Pada saat pemanggilan ini, A dan T akan bersifat sebagai parameter aktual, sedangkan pada deklarasi fungsi di bagian bawah, A dan T itu akan bersifat sebagai parameter formal. Di sini kita lihat mengapa saya katakan versi pertama. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa pengembalian nilai dari function di return itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama yaitu menampung hasil dari pengembalian fungsi itu di dalam sebuah variabel. Nah, ini adalah versi untuk yang pertama tadi. Jadi, setelah kita memanggil fungsi hitung luas segitiga, kemudian proses dilakukan di fungsi, selanjutnya fungsi ini akan mereturn, maka hasil yang di-return itu akan disimpan di variabel L di algoritma luas segitiga. Kemudian pendefinisian fungsi ini tentunya akan membutuhkan deklarasi, sehingga kita tambahkan deklarasi function hitung luas segitiga input A, T titik 2 real, mengembalikan nilai real, ini sesuai persis dengan yang ada di kepala function. Selanjutnya ada satu perintah tersisa di algoritma yang di sebelah kiri, yaitu write L. Nah, write L ini kita akan tempatkan di algoritma utama.
Jadi variabel L yang tadinya digunakan untuk menampung hasil dari pemanggilan fungsi hitung luas segitiga itu akan dicetak di dalam algoritma luas segitiga yang bertindak sebagai algoritma utama. Ini adalah versi pertama. Untuk versi kedua itu adalah versi di mana return itu akan mengembalikan nilai di mana nilainya tersebut tidak ditampung di dalam variabel tetapi bisa langsung dimanipulasi. Nah, ini contohnya. Kita lihat tanda panah di sana. Proses pemanggilan function hitung luas segitiga A, T tidak lagi disimpan hasilnya di dalam variabel L, tetapi bisa langsung dilekatkan dalam perintah write. Ini yang disebut dengan dimanipulasi langsung. Nah, ini yang membedakan fungsi dengan prosedur. Kalau prosedur, kita tidak perlu menampung hasilnya di dalam variabel, dan juga prosedur tidak bisa dilekatkan di dalam perintah write. Akan tetapi, prosedur dipanggil cukup dengan menuliskan namanya saja disertai parameternya kalau ada. Mengapa bisa begitu? Karena prosedur tersebut tidak bersifat mengembalikan nilai. Berbeda dengan fungsi, fungsi itu bersifat mengembalikan nilai, sehingga nilai yang dikembalikan oleh fungsi itu harus kita tampung dulu, baru kemudian kita cetak, atau bisa kita cetak langsung di algoritma utama. Demikian perbedaan antara penggunaan prosedur dan penggunaan fungsi di dalam subprogram. Sekarang kita akan masuk ke di dalam algoritma dan prosedur itu, selain runtunan yang tadi kita contohkan pada luas segitiga, juga bisa menyertakan pemilihan di dalam subprogram. Jadi sebagai contoh di sini adalah algoritma nilai maksimum dengan prosedur menentukan maksimum. Ya, di sana di dalam prosedur kita bisa tambahkan pemilihan atau kondisi pencabangan, yaitu if A lebih besar B dan maksimum diisi dengan A, else max diisi dengan B, and if. Selain itu, di dalam subprogram, baik itu prosedur atau fungsi, kita juga bisa menambahkan perulangan. Jadi di sini ada algoritma hitung faktorial dan ada function faktorial yang mengembalikan nilai bertipe integer, di mana perulangan di dalam dilakukan untuk for K sama dengan 1 to n do P diisi dengan P dikali K n for. Di sini kita lihat selain perulangan juga ada pemilihan, yaitu if n sama dengan 0 then return 1 dan else serta n if. Jadi subprogram itu sama seperti algoritma, di dalamnya bisa mengandung runtunan, bisa mengandung pemilihan, bahkan juga bisa mengandung perulangan. Sekarang kita akan melihat, ini adalah algoritma nilai maksimum dan prosedur tentukan maksimum, dan ini adalah algoritma maksimum dan function maksimum yang mengembalikan nilai bertipe integer. Kita lihat untuk satu contoh kasus yang sama, kita bisa mengerjakan dengan prosedur di bagian sebelah kiri, dan juga kita bisa mengerjakan dengan fungsi di bagian sebelah kanan. Ya, yang saya tuliskan merah, kita lihat pada prosedur, max itu adalah variabel lokal ya, yang digunakan untuk menampung nilai A atau B yang menjadi maksimum dari prosedur, kemudian isi dari max itu akan dicetak di dalam prosedur. Sedangkan dalam function di sebelah kanan, kita tidak membutuhkan deklarasi variabel lokal, tetapi nilai A atau B-nya itu kita langsung kembalikan dengan menggunakan fungsi return, yaitu return A jika A yang lebih besar dan return B jika B lebih besar. Nah, jika kasus ini bisa dikerjakan dengan prosedur atau fungsi, pertanyaannya adalah yang mana yang lebih tepat kita gunakan, apakah prosedur atau fungsi? Di sini lebih tepat kita menggunakan fungsi. Mengapa? Karena keluaran dari subprogram ini hanya satu nilai, yaitu nilai A atau nilai B. Sehingga lebih tepat kalau kita gunakan fungsi, karena fungsi itu memang dirancang sebagai subprogram yang mengembalikan satu buah nilai. Kemudian kita akan lihat, ini adalah algoritma tukar dan prosedur tukar yang dikerjakan dengan prosedur, dan ini adalah algoritma tukar dan function tukar yang dikerjakan dengan fungsi. Yang perlu diperhatikan di sebelah kiri, ya, prosedur tukar ini menggunakan parameter input output
yaitu A dan B, sehingga AB itu akan menjadi input untuk prosedur tukar, kemudian A dan B itu juga akan menjadi output dari prosedur tukar ke algoritma utama, sehingga pada algoritma utama read AB dengan write AB itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Sedangkan di bagian kanan yang dengan fungsi kita perhatikan, function tukar ini menerima parameter input output A dan B bertipe integer tetapi memberikan hasil berupa boolean. Sehingga pada function tukar di bawah, ketika proses pertukaran itu terjadi, dianggap bahwa proses pertukaran itu sudah sukses sehingga dia akan mengembalikan nilai true atau benar yang dinyatakan dengan return true. Kalau kita lihat secara logika, dua proses ini yang dengan prosedur dan dengan fungsi ini, yang dengan prosedur mengoutputkan nilai A dan B sesuai dengan tujuan dari algoritma, sedangkan yang dengan fungsi menghasilkan nilai boolean yang tidak sesuai dengan tujuan dari algoritma. Walaupun proses yang dilakukan oleh prosedur dan fungsi itu sama, yaitu sama-sama menukarkan nilai A dan B. Tetapi output yang tercetak, kalau di sebelah kiri yang menggunakan prosedur outputnya itu adalah nilai A dan B, sedangkan di sebelah kanan yang menggunakan fungsi itu outputnya adalah kondisi true, sehingga kita tidak bisa lihat apakah nilai A dan B-nya itu benar-benar tertukar, karena tidak bisa memberikan output A dan B. Oleh karena itu, untuk kasus ini kita bisa katakan lebih tepat menggunakan prosedur. Mengapa? Karena untuk algoritma tukar ini output yang diberikan oleh subprogram itu ada dua, yaitu variabel A dan variabel B. Nah, sementara kalau dengan fungsi itu tidak didesain untuk mengembalikan nilai lebih dari satu, sehingga algoritma tukar ini jika kita paksakan mengerjakan dengan fungsi, tentunya outputnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan oleh algoritma. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang subprogram pada hari ini. Jadi subprogram itu ditujukan untuk memecah program yang besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga bisa menghemat penulisan program dan juga mempermudah dalam mencari penelusuran kesalahan, di mana subprogram itu terbagi menjadi dua, yaitu prosedur dan fungsi. Yang membedakannya adalah prosedur ini tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi mengembalikan nilai. Oleh karena itu, fungsi ini lebih tepat digunakan untuk kasus yang outputnya hanya satu, sedangkan prosedur ini lebih tepat digunakan jika outputnya lebih dari satu. Di dalam prosedur dan fungsi serta algoritma itu ada juga konsep tentang variabel global, di mana variabel global ini adalah variabel yang dideklarasikan di bagian algoritma yang dikenali di algoritma maupun di seluruh subprogramnya. Sedangkan kalau variabel lokal itu adalah variabel yang dideklarasikan di subprogram dan hanya dikenali di dalam subprogram itu sendiri. Selain itu, prosedur ataupun fungsi sebagai subprogram juga bisa memiliki parameter input ya yang akan memberikan inputan dari algoritma utama ke subprogram. Parameter output itu akan memberikan keluaran dari subprogram ke dalam algoritma pemanggilnya atau subprogram pemanggilnya, dan parameter input output yang bertindak sebagai masukan sekaligus output bagi algoritma dan subprogram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang subprogram. Sampai jumpa di video saya berikutnya tentang materi-materi algoritma yang lainnya. Selamat pagi, terima kasih.